sepatu bukan sendal ya, sepatu yang harus kita pakai ya untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Dan pagi hari ini kita semuanya mau membuka hati kita untuk firman Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan. Biar kita jangan utak-utik itu HP, ya. Tetapi kita boleh pakai ya HP itu untuk firman Tuhan. Untuk firman Tuhan. Kita beribadah dengan segenap hati kita, ya. Jangan badan kita ada di dalam, tetapi hati kita ada di luar sana, ya. Karena apa? Karena ya kita kutak-kutik itu HP, jadi kita tidak jadi berkat, tidak terima berkat. Tuhan tolong sama kita, amin. Waktunya sudah sangat singkat, kita tidak tahu hari ini hari esok, ya. Kalau Tuhan bilang sudah cukup, ya, hidupmu di dalam dunia ini, karena engkau tidak melakukan hal-hal yang baik buat aku, dia ambil bagaimana? Kita bilang jangan Tuhan, ya saya belum punya anak, jangan Tuhan, saya belum menikah dan sebagainya. Tidak. Kalau Tuhan sudah bilang hari ini saya akan ambil engkau, kita mau bilang apa? Amin. Oleh sebab itu, waktu kita dalam beribadah, kita hargai, hormati Tuhan setinggi-tingginya. Amin. Haleluya, ya. Beribadah dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Amin. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini mari kita buka di dalam Lukas 9. Lukas 9 ayat 38. Kita mulai saja dari ayat 37 sampai 39. Kita sudah dapat, mari kita sama-sama membacanya. 2, 3. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya." Amin. Puji Tuhan. Masalah seringkali datang, ya. Saya akan katakan bahwa ya ada 3 masalah yang seringkali datang kepada kita, yaitu kesukaran dari ulah si jahat. Apa itu jahat? Iblis, iblis. Amin. Saya akan diam dulu kalau sudah diamankan. Ya. Pertama, kesukaran dari ulah si jahat, si iblis. Amin. Kedua, kesukaran disebabkan oleh kebodohan atau kesalahan kita sendiri. Dan yang ketiga adalah kesukaran seizin Tuhan, ya, seizin Tuhan. Dan pada kesempatan ini, kalau kita sedang membaca firman Tuhan, di mana Tuhan sedang berjalan turun dari tempat yang dari gunung, ya, dia berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya, maka berbondong-bondonglah orang datang kepada Tuhan, sebab mereka tahu, haleluya, Tuhan Yesus itulah Tuhan yang penuh dengan kuasa, ya. Seorang bapak datang kepada Tuhan, dia berteriak, dia sampaikan kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah anakku, lihatlah anakku, sebab dia seringkali diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saya sudah minta kepada murid-muridmu untuk menolong, tetapi mereka tidak bisa. Tuhan tolong anakku, 1
satu-satunya anakku. Ya. Sebab Bapak ini tahu bahwa anak satu-satunya itu anak kesayangannya, dan dia tahu bahwa di dalam Yesus ada kuasa. Kuasa yang terus boleh bekerja, menghidupkan, menyembuhkan. Amin. Kita yakin kalau Tuhan punya kuasa. Amen. Kita yakin kalau Tuhan punya kuasa. Amen. Ya, kalau kita yakin Tuhan punya kuasa, punya mujizat, yang kita tetap setialah sama Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus itu selalu hidup di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk melumpuhkan segala gerakan tipu muslihat iblis itu yang selalu mau datang mengganggu kita. Ya, sama dengan seorang ibu, dia datang kepada Tuhan dari ibu ini adalah dari perempuan dari Venesia. Dia berkata, Tuhan, tolonglah anakku yang selalu diserang oleh kuasa kegelapan. Seringkali dia mengganggu anakku, ya, dia memasukkan anakku di dalam air, di dalam api dan sebagainya. Tuhan tolong. Tapi Tuhan katakan, ya, tidak patut mengambil roti yang diberikan kepada anak-anaknya lalu diberikan kepada anjing. Tetapi wanita ini katakan, ya Tuhan, benar. Ya, dia tidak marah, ya, dia tidak pergi, tetapi dia katakan, benar Tuhan, ya, anjing juga makan remah-remah dari tuannya yang ada di bawah. Ya. Kalau kita melihat bagaimana kebutuhan, keperluan dari seseorang untuk memohon kepada Tuhan, tidak dengan tinggi hati. Benar Tuhan, ya, dia katakan sedikit saja Tuhan, tolonglah saya Tuhan. Ya. Walaupun saya dikatakan binatang tidak jadi masalah, Tuhan tolong anak saya. Sedikit saja mujizat yang daripadamu, maka anakku akan sembuh. Lalu Tuhan katakan, jadilah imanmu hai ibu. Amin. Jadilah imanmu. Pulanglah. Waktu dia pulang, dia melihat anaknya sudah sehat, sudah sembuh. Amin. Ya. Kita sebagai orang tua, ya, yang melahirkan anak, yang mempunyai anak, kalau sakit pasti kita merasakan, ya, ada satu kesedihan yang luar biasa. Ya. Kita ingin supaya anak kita sehat, kita ingin supaya, ya, dia boleh mendapatkan sekolah yang baik dan sebagainya. Tapi ujian-ujian ini membuat kepada kita untuk lebih kuat lagi di dalam Tuhan, lebih percaya lagi sama Tuhan bahwa masih ada mujizat yang daripada Tuhan. Amin. Amin. Sehingga murid-muridnya katakan, kok kami sudah berdoa, ya, mereka tidak sembuh. Tuhan bilang, jenis ini, ya, hanya bisa lewat doa dan puasa. Maka seringkali saya ajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan supaya ambillah waktu hari Jumat itu untuk doa puasa. Amin. Untuk mematikan keinginan-keinginan daging kita yang seringkali berlawanan dengan keinginan Tuhan, dengan keinginan Roh, agar kehidupan kita, rohani kita semakin meningkat di hadapan Tuhan. Amin Bapak-bapak. Amin kaum pria. Haleluya. Besok tanggal 29, ya, kembali lagi sebulan sekali kita akan berkumpul, ya, ambil waktu doa puasa di tempat ini. Dan sudah beberapa kali saya lihat jemaat-jemaat Tuhan luar biasa. Mereka berpuasa dari pagi sampai selesai ibadah di tempat ini, baru mereka makan. Wow, ya,
berarti kerinduan dan keinginan mereka luar biasa. Ya. Keinginan daripada ibu ini, ya Tuhan, ya anjing pun ya makan dari sisa-sisa tuannya yang dijatuhkan dari yang meja. Kita harus yakin bahwa di dalam Tuhan ada mujizat, ada kuasa. Dan kuasa itu akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang kemarin saya katakan bahwa seorang anak katakan, ya Papa ini setia terus, ya berdoa terus, ke gereja terus, melayani terus. Tapi apa yang kita dapatkan? Tapi orang tuanya katakan, ya bukan kami cari kekayaan, kami cari dulu kerajaan Allah. Ya, dicari kerajaan Allah dahulu. Ya, biar damai sejahtera ada di dalam kehidupan rumah tangga ini. Ya, seringkali persoalan masalah itu datang ya kepada kita. Kita harus lawan itu segala kuasa-kuasa yang seringkali datang kepada kita. Ya. Bagaimana dengan kejatuhan Adam dan Hawa? Dia memberikan ya matanya, dia memberikan telinganya untuk mendengar ya yang jahat, untuk mendengar simbolis. Ambil ya, makanlah ya, jangan percaya kalau engkau ambil dan makan buah ini ya, engkau akan melihat, engkau akan seperti Allah Tuhan. Mata kita ya, telinga kita, mari kita arahkan kepada Tuhan. Amin. Kita arahkan kepada Tuhan, jangan kepada hal-hal yang lain. Waktu kita sudah mengalami sesuatu, haleluya, yang kira-kira wah sudah tidak ada jalan keluar lagi, lalu yang kita melakukan hal-hal yang tidak, yang di luar daripada firman Tuhan. Dalam rumah tangga seringkali persoalan, masalah di dalam keluarga ya, sedikit masalah saja bisa jadi besar ya. Masalah kecil saja bisa jadi besar, bisa jadi meluas. Karena apa? Setiap hari kita bangun pagi, sudah tidak ada lagi itu firman Tuhan, sudah tidak ada lagi itu doa. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari setiap pagi ya, berkatilah keluargamu. Ya, dengan apa? Dengan uang, dengan doa, dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Supaya waktu kita berjalan sepanjang hari, kita selalu mata kita diberkati, telinga kita diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai masalah kecil ya kita jadikan masalah itu besar. Ya. Dikatakan sadarlah, 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Lawanlah, bukan kita lawan kepada istri kita, bukan kita lawan kepada suami kita, bukan kita lawan kepada orang tua kita, tidak. Lawanlah pada kuasa-kuasa jahat itu dengan doa, dengan penyerahan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya. Bukan kita lawan dengan orang-orang yang terdekat sama kita. Ya, sebab iblis itu setiap hari dia beredar-edar, ya, dia mencari siapa yang bisa ditelannya. Jangan sampai persoalan masalah kecil, ya, suami mulai maki-maki istri, istri mulai mencak-mencak sama suami, ya, akhirnya iblis tertawa, senang dia.
ya, bahwa di dalam rumah ini ya sudah terjadi sesuatu yang Dia inginkan. Tuhan katakan kepada iblis, engkau dari mana? Saya beredar-edar ya ke seluruh dunia ini untuk mencari siapa yang bisa ditelannya. Iblis senang. Ya mungkin kita katakan, iblis terus. Tiap hari iblis. Ya. Lalu kita akan katakan, dia tidak jodoh sama saya. Ya. Lalu kita bilang, sudahlah kita pisah saja. Jangan. Sudah diberkati. Ya. Hanya maut yang memisahkan. Bapak-bapak, hanya maut yang memisahkan. Ya. Biar matamu tetap melihat kepada istrimu yang cantik. Matamu tetap melihat kepada suamimu yang ganteng. Ya, jangan semakin tua kita bilang, kau ini sudah enggak ganteng lagi, kau sudah pensiun dan sebagainya. Tidak. Kita melihat keluarga kita karena kasih yang daripada Tuhan. Amin. Jangan kita katakan kita sudah tidak jodoh lagi. Jangan. Ya. Kita sudah tidak serasi lagi. Makanya anak-anak muda kalau mau menikah, buka itu mata lebar-lebar. Amin. Mana anak-anak muda? Buka itu mata lebar-lebar. Kalau sudah menikah, tutup itu mata rapat-rapat. Ya, jangan lihat lagi kiri kanan. Tetapi Dialah yang terbaik buat saya. Ya. Ini sedang beredar-edar mencari ya, siapa yang bisa ditelannya. Jangan buka celah, jangan buka hatimu untuk dipersilahkan ya, mengambil buah. Ya. Kita mulai makan, kita mulai kasih suami kita, kasih keluarga kita. Akhirnya virus yang menguasai. Dan dalam rumah tangga bisa jadi berantem, bisa jadi marah, ya, amin, haleluya ya. Jangan izinkan yang jahat itu masuk di dalam hati kita, ya, di dalam rumah tangga kita, haleluya. Yang kedua, kesukaran disebabkan oleh kebodohan atau kesalahan kita sendiri. Kita sudah tahu itu lampu merah, jangan kita terabas, langsung print, lalu ditilang. Ya, kalau kita sudah salah, kita mengakui kalau kita salah. Sekarang ini banyak orang-orang yang sudah kepepet pinjol, pinjol itu apa kepanjangannya? Pinjam uang dengan sekian persen ya, akhirnya tidak bisa bayar, lalu suami istri berantem ya. Berantem itu karena apa? Karena kesalahan kita sendiri ya, kita ambil ya, lalu baru bayar sekali, 2 kali, 3 kali, kita sudah tidak bisa bayar lagi. Berpadanlah dengan apa yang ada. Amin, amin ya. Haleluya. Kita minta sama Tuhan, ya, Tuhan tolong, ya, berkati usaha saya, berkati anak-anak saya yang membutuhkan biaya. Ya, puji Tuhan, ya. Ada jemaah di tempat ini anaknya sekolah, haleluya, akhirnya mendapat, ya, biaya dari sekolah luar biasa. Ya, yang 1 semester harus sekian ya, banyak juga uang yang harus dikeluarkan ya, tetapi puji Tuhan lewat doa-doanya Tuhan boleh tolong sehingga boleh mendapatkan biaya dari sekolah. Itu doa, amin. Itu doa ya. Jangan sampai kita salah gunakan, akhirnya masuk penjara. Begitu sudah masuk penjara ya,
Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong sama saya, supaya saya jangan melakukan hal-hal yang bodoh ini. Bagus ya, supaya kita tahu bahwa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu jangan kita ulangi lagi. Amin. Jangan kita ulangi lagi. Sebab seringkali sakit penyakit datang itu karena kesalahan kita. Sudah dibilang jangan lakukan ini, jangan lakukan ini, kita lakukan. Ya. Jangan minum ini, jangan minum ini, kita lakukan. Akhirnya kita sakit. Ya, lalu suami ngamuk-ngamuk, marah-marah, istri marah-marah, itulah tidak mau dengar-dengaran. Ya, salah sendiri. Haleluya. Mantap. Ya, seperti cucu saya. Haleluya. Enak. Dia punya amandel yang sangat-sangat, kalau sudah minum es sudah kumat lagi. Kalau minum es pasti kumat lagi. Lalu saya bilang, minta ampun kau sama Tuhan ya, jangan minum lagi. Puji Tuhan ya. Sekarang ya saya tidak tahu kalau di sekolah sana ya, tapi sekarang ya dia sudah tidak mau lagi minum es. Karena apa? Dia sendiri yang rasa. Dia sendiri yang rasa kalau minum atau makan sesuatu ya akan mendatangkan yang tidak baik, pasti sakit. Ya. Seringkali masalah-masalah itu datang dari kesalahan kita sendiri. Tuhan tolong kepada kita, amin. Supaya yang sudah salah pertama kali kita jangan ulangi lagi, amin. Haleluya. Banyak yang harus ya kita lakukan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik ya. Anak-anak muda ya, jangan kita mengikuti cara-cara yang ada di luar sana. Merokok masih muda, jangan kotorin dirimu ya. Merokok, alkohol, obat-obatan ya. Itu kemarin saya lihat di Facebook ya, banyak anak-anak muda yang ditangkap yang ada di Lampung ya, yang ada di Lampung banyak, ratusan. Karena apa? Mereka sebagai pengedar. Tuhan tolong anak-anak muda ini sudah dirusak. Haleluya. Tubuh mereka dengan hal-hal yang menghancurkan diri mereka. Anak-anak muda, kita jauhkan itu semuanya, amin. Anak-anak muda, jangan ikut-ikutin cara-cara dunia ini, amin. Pikirkan hal-hal yang ada di anak-anak muda, pikirkan hal-hal yang ada di anak muda. Yang ada di mana? Rizka. Yang ada di mana? Ayo, berarti seringkali ini firman Tuhan diulang-ulang loh. Ya, pikirkan hal-hal yang ada di yang ada di Rizka. What? Atas itu apa? Ya, pikirkanlah hal-hal yang ada di atas, bukan yang ada di bawah. Ya, semuanya itu akan kita tinggalkan. Amin. Semuanya itu akan kita tinggalkan dan kita akan menghadap kepada Bapa kita di sorga, yaitu sorga yang mulia. Amin. Haleluya. Jangan dengan cara-cara dunia ini yang menghancurkan kita, yang merusak diri kita. Ya, puji Tuhan. Ya, presiden kita yang baru ini, Bapak Prabowo dan Gibran, luar biasa. Ya, dia mulai ya menangkap banyak ya perkara-perkara yang tidak baik ya, perjudian begitu banyak ya. Ini namanya merusak generasi-generasi penerus. Saya yakin dari percaya ini semua karena doa-doa orang-orang percaya, sehingga Indonesia ini diberkati oleh Tuhan ya. Apalagi
Sumatera ini, Batu Raja ini, amin. Haleluya, dikatakan gerbangnya penginjilan. Tuhan tolong supaya kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan dapat menyampaikan berita keselamatan itu. Haleluya, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, amin. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biasa kita baca firman Tuhan, kita sudah tidak mau baca firman Tuhan. Biasa kita bangun, kita berdoa, ini sudah tidak mau lagi berdoa. Yang kita ambil apa? HP. Ya, itu yang di nomor 1 kan, HP. Ya, Tuhan sudah kita nomor 2 kan. Nanti kalau kita sudah sakit, ya, kalau kita sudah datang, itu masalah sudah datang sama kita, baru kita datang cari sama Tuhan. Baru kita berseru-seru sama Tuhan. Memang Tuhan itu sangat baik buat kita, ya. Tuhan itu sangat baik. Dia izinkan masalah itu datang supaya kita berseru lagi sama Tuhan. Amin. Haleluya, mengikuti ya kelompok-kelompok komunitas dan sebagainya. Kita tinggalkan rumah kita, haleluya, yang nyaman. Kita mengikuti cara-cara yang ada di luar sana. Hati-hati, hati-hati. Ya, kalau komunitasnya itu rohani, oh puji Tuhan, ya. Tapi kalau komunitasnya itu ya hal-hal yang tidak baik, ya, kalau kita bisa jadikan berkat buat mereka, kita bisa menceritakan tentang firman Tuhan kepada mereka, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya, ya, kalau kita bisa ya jadikan berkat. Ya. Tetapi kalau kita ikut-ikutan, ya hati-hati, ya. Akhirnya pinjam uang sana sini. Untuk apa? Untuk membeli aksesoris, membeli baju, membeli sepatu, untuk ikut-ikutan. Tuhan tolong sama kita, amin. Supaya jangan itu terjadi di dalam diri kita. Haleluya. Sebab kalau kita sudah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya, haleluya, yang jahat itulah yang datang sama kita, amin. Haleluya, ya. Sebab seringkali perbuatan kita seperti Yudas, ya. 12 murid ini termasuk Yudas, dia itulah yang melihat bagaimana perjalanan Yesus, ya. Yesus menyembuhkan, Yesus menolong orang banyak dan sebagainya, ya. Dia inilah yang disuruh pegang bendahara sebagai bendahara, yang pegang uang. Setiap hari dia memikirkan uang terus, ya. Dan akhirnya dia menjual kepada Tuhan. Dia menjual Tuhan. Karena apa? Karena uang. Tuhan tolong kepada kita supaya jangan karena uang menghancurkan diri kita. Amin. Amin. Haleluya, Tuhan tolong, ya. Akhirnya Yudas menyesal. Dia menyesal, dia tidak bertobat, tapi dia bunuh diri. Haleluya. Ya, iblis itu pintar, ya. Dia tidak mau buat kita untuk bertobat. Dia tidak mau buat kita menyesal, ya, enggak mau. Dia mau untuk menghancurkan kita. Haleluya, ya. Banyak orang yang bunuh diri, ya. Di mana-mana anak muda, orang tua, orang dewasa, ya, bunuh diri karena apa? Karena pekerjaan. Dia sudah tidak kuat lagi, sudah tidak mampu lagi hadapi kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Jangan bodoh. Amin. Jangan bodoh. Om pria, jangan bodoh, ya. Cepat lari sama Tuhan, ya. Ceritakanlah masalahmu sama Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu lagi, Tuhan, ya. Aku sudah tidak kuat lagi, Tuhan. Tolong saya, Tuhan, ya. Kalau kita bisa datang sama Tuhan, ya, sampaikan keluh kesahmu sama Tuhan, Tuhan tolong. Tapi kalau kita tidak mau cerita, bagaimana Tuhan mau tolong? Amin. Ya, kita mengeluh kepada Tuhan, ya.
kita mengeluh sama Tuhan. Jangan kita menyesali diri kita, ya, aduh saya sudah lakukan ini, ya, sama si A, sama si B, ya kesian dia sudah banyak tolong sama saya, ya saya sudah sangat-sangat berdosa, ya cepat minta ampun. Jangan akhiri hidupmu, ya, engkau mau akhiri hidupmu, ya masuk neraka. Siapa saja yang bunuh diri masuk neraka, ya, amin. Ada orang yang tanya bagaimana dia sudah setia sama Tuhan, sudah melayani dan sebagainya, lalu dia bunuh diri, bagaimana? Langkah yang terakhir yang menentukan. Ya, kalau langkah terakhir, jangan kita bilang, nantilah langkah terakhir. Kita tidak tahu, amin. Kita tidak tahu hari ini, hari esok, amin. Ya, Tuhan mau supaya seisi rumah kita, ya, rumah tangga kita semuanya diselamatkan, ya, semuanya menerima keselamatan. Ya, jangan satu pribadi yang begitu ada persoalan masalah lalu dia mengakhiri hidupnya. Haleluya, itu kesian keluarganya, ya. Kesian keluarganya. Tapi mari, ya, ada persoalan kita lari datang kepada Tuhan. Jangan mengakhiri hidup kita dengan sia-sia, ya. Kesukaran seizin Tuhan yang ketiga. Haleluya. Ulangan 8 ayat 2 sampai 5, mari kita baca. Ulangan 8 ayat yang kedua. Haleluya. Mari kita sama-sama bacanya. 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau dan memberi engkau makan anak yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Haleluya. Terus maka harus amin. Amin. Haleluya. Kita baca yang 5. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Amin. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan dalam perjalanan daripada bangsa Israel, perjalanan kita untuk menuju kepada suatu kehidupan yang kekal itu, ya, begitu banyak tantangan dan rintangan yang seringkali datang membuat kita untuk undur dari Tuhan, membuat kita untuk tidak setia sama Tuhan. Di dalam, ya, kelompok daripada bangsa Israel ini yang menuju kepada satu tanah perjanjian itu, yang ada 2 kelompok. Yang satu adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, yang satu, ya, tetap bersungut-sungut, haleluya, dengan perjalanan mereka soal makan, ya, soal air, ya, soal, ya, perjalanan melelahkan mereka, ya, terus bersungut-sungut. Tetapi yang satu kelompok tetap setia sampai mereka masuk dalam kerajaan, ya, di dalam tanah perjanjian itu, yaitu Kanaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang berjalan menuju kepada tanah perjanjian itu. Amin. Kemudian, ya, ini, ya, kita sedang berjalan, ya. Banyak persoalan masalah yang datang sama kita, ya. Saya katakan, berkatilah matamu dan berkatilah telingamu. Haleluya. Supaya dengan mata ini
Kita dapat melihat kepada Tuhan. Dengan telinga ini kita dapat mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan inilah yang menjanjikan kita untuk sampai kepada satu negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, sehingga ya perjalanan daripada bangsa Israel ini, kenapa mereka harus mengalami masalah-masalah? Tuhan ingin melihat hati mereka. Apakah hati mereka sungguh-sungguh sama Tuhan, atau hati mereka menjauh dari Tuhan? Ya, sehingga banyak mereka ya yang tidak masuk dalam kerajaan surga, dalam tanah perjanjian. Ya, mari kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan, jangan sia-siakan ibadahmu, bapak-bapak. Jangan sia-siakan ibadahmu, ibu-ibu. Jangan sia-siakan ibadahmu, anak-anak muda. Ada satu ibu, ya, dia berbicara kepada anak muda. Waktu dia mau pindah tempat, dia katakan, ya, tetaplah setia sama Tuhan. Ya, 5 tahun kemudian saya akan melihat engkau diberkati oleh Tuhan. Ya, 5 tahun kemudian engkau akan ditolong oleh Tuhan. Masa depanmu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, mungkin sekarang kita belum mendapatkan, kita belum melihat. Setia terus sama Tuhan, amin. Setia terus sama Tuhan. Nanti engkau akan melihat, beberapa tahun kemudian engkau akan melihat pertolongan Tuhan tidak pernah gagal, amin. Pertolongan Tuhan tidak pernah gagal buat kita. Haleluya. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi, Tuhan juga akan menolong, sebagaimana Ayub. Ya. Tuhan tanya kepada iblis, ya, dari mana engkau? Saya dari beredar-edar keliling, ya, untuk mengambil orang-orang yang lemah. Kau melihat Ayub? Ya, saya melihat Ayub, kata iblis. Ya. Karena engkau berkati dia, engkau memagari dia siang dan malam, ya. Engkau cukupkan di dalam keluarganya. Coba engkau miskinkan dia, kata iblis. Coba engkau ambil semua hartanya, kalau dia tidak mengutuki engkau, ya. Haleluya. Lalu Tuhan katakan, ya, semuanya itu, harta semuanya itu kuserahkan kepadamu. Ya, silahkan. Asal jangan engkau mengganggu Ayub. Maksudnya jangan mengambil, ya, jiwanya, itu mengganggu tubuhnya. Ya. Beberapa waktu kemudian, ya, dengan sekejap, haleluya, habis semua hartanya. Ya. Kambing, domba, sapi, ternak, semua unta, habis yang beribu-ribu itu, habis. Anaknya dengan sekejap datang angin kencang, melanda rumah yang mereka sedang mengadakan pesta, ya, di rumah daripada kakaknya yang pertama. Dalam sekejap habis anak-anaknya mati. Ya. Lalu Ayub sendiri juga mengalami masalah. Ayub katakan apa? Dari Tuhan aku datang, telanjang aku juga akan kembali dengan telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dia tidak marah sama Tuhan, ya, karena dia sudah terbiasa dengan persoalan masalah. Dia tidak mau lari, ya, ke tempat lain. Dia hanya tetap berpaut kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Diambil semuanya. Apakah Ayub mencela Tuhan, marah kepada Tuhan? Ya. Anak-anaknya 10 orang habis, ya, mati semuanya. Kita kadang baru masalah kecil saja, oh Tuhan, kita sudah mulai, wow, satu RT dengar, ya, tahu apa yang kita sedang lakukan. Tuhan tolong kepada kita, amin. Itu harus dibiasakan setiap hari, dibiasakan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, ya. Jangan
kita marah, benci sama istri, istri benci marah sama suami, sudahlah, haleluya, kita bercerai saja. Kau pergi carilah yang lain. Nanti kau dapat lebih dari itu lagi. Ya, Tuhan tolong kepada kita. Amin. Amin. Haleluya. Ya, memang Ayub ini luar biasa. Mari kita ikuti contoh daripada tokoh-tokoh Alkitab ini. Amin. Ikuti contoh daripada tokoh-tokoh Alkitab ini supaya kita, haleluya, tetap memberkati tubuh, jiwa, dan roh kita ini. Supaya Tuhan pagari kita. Iblis katakan, iya karena engkau pagari Ayub, memagari keluarganya, ya, sehingga tidak ada yang bisa menembus masuk, ya. Itu juga kita harus setiap hari. Tuhan, pagari saya, pagari keluarga saya, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Darah Yesus boleh menyucikan saya, darah Yesus boleh menyucikan tubuh, jiwa, dan roh saya. Amin. Agar kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Kita bertemu di gereja ini, kita juga bertemu nanti bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita harus belajar dengan tokoh-tokoh Alkitab ini, harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Katakan, ya, firman Tuhan katakan, lawanlah dengan iman yang teguh. Lawanlah dengan iman yang teguh. Amin, Bapak-bapak. Ya, saya harus berikan semangat kepada bapak-bapak ini supaya bapak-bapak ini menjadi bapak-bapak yang kuat, imam yang kuat di dalam rumah tangga. Ya, iman itu apa? Haleluya. Kita punya iman, percaya, yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang ecek-ecek. Ya, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berjanji, haleluya, bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput kita bersama-sama masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Amin. Lawan, ya, lawan dengan imanmu, ya. Kita dapat mencari, ya, yang benar di dalam Tuhan, ya, berbicara terus kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan setiap hari. Amin. Haleluya. Jangan terlalu fokus di HP, ya. Kita terlalu fokus di HP, luar biasa, ya. Ada itu, ya, lagu, ya, dikatakan jangan tukar Yesus karena harta. Jangan tukar Yesus karena cinta. Saya senang sekali itu lagu, cuma kita belum latihan, ya. Jangan tukar Yesus karena tahta. Jangan jual Yesus karena harta. Jangan jual Yesus karena cinta. Cinta apa? Cinta akan uang, cinta akan sesama kita. Anak-anak muda, hati-hati kalau engkau sudah jatuh cinta, ajak dia untuk setia sama Tuhan. Amin. Amin. Ya, mungkin itu di luar daripada, ya, orang Kristen, tapi kalau benar-benar dia cinta, dia mau datang kepada Tuhan, menerima kepada Tuhan Yesus sebagaimana kemarin Tulus, ya. Haleluya. Dia mau sama Tulus, dia harus datang sama Tuhan Yesus. Dan luar biasa, ya, sudah dibaptis, menerima Yesus. Haleluya. Begitu setianya dia menyelidiki firman Tuhan. Haleluya. Kita bisa, ya, menarik mereka, ya, tapi jangan sampai engkau menyerahkan hidupmu, tubuhmu kepadanya. Tapi mari kita tarik mereka untuk datang kepada Tuhan. Amin. Anak-anak muda. Amin. Anak-anak muda. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Semakin angin itu kencang, dia semakin tinggi. Semakin badai itu kencang datang sama dia, dia semakin tinggi. Haleluya. Pohon yang akarnya semakin dalam, dia semakin kuat. Datang badai apapun datang, dia semakin kuat. Iman kita semakin kuat, semakin mendalam, kita akan tetap bertahan di dalam Tuhan. Terakhir, Ulangan 31. Ulangan 31 ayat yang ke-6.
Mari kita baca sama-sama 2, 3. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan amin, tidak akan membiarkan engkau di dalam persoalan masalah. Haleluya. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin kita rasa, kita katakan, waduh, Tuhan sudah tidak mendengar lagi, ya. Tuhan tidak tahu lagi persoalan masalah saya. Tidak, Tuhan tetap tahu. Tuhan mau bagaimana kita dengan Tuhan. Amin. Bagaimana kita dengan Tuhan. Oleh sebab itu, biar kita selidiki kehidupan kita ini. Apakah kita sungguh-sungguh haleluya ada di dalam Tuhan, atau kita jauh di dalam. Kalau kita sudah mulai jauh, kembali dekat sama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan itu lagu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau sungguh mengasihi atau haleluya tidak kita mengasihi kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah. Terima kasih. Terima kasih. Glory, haleluya.
Mari siwa dalam doa. Terima kasih. Amin. Amin Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati. Engkau sudah memberkati seorang bapa yang datang kepada Tuhan, seorang wanita yang sudah datang kepada Tuhan memohon pertolongan. Begitu juga kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Haleluya, kami datang kepadamu supaya kami terus diberkati oleh Tuhan. Haleluya, ditambahkan iman percaya kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ntar kami akan berikan persembahan. Mari Tuhan memberkati ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita diberkati oleh pemberitaan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan kuasanya tetap sama dulu,